Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hendra Permana dan saya akan bercerita tentang perjalanan bisnis saya mulai dari zaman kuliah dulu jualan es teh sampai sekarang sudah punya perusahaan. Ya belum terlalu besar tapi alhamdulillah mencukupi lah dan punya beberapa orang karyawan. Gimana dinamikanya? Yuk kita dengerin di podcastnya Mas Aska Kintori, yaitu podcast Sebuah Asa. Halo guys, ya terima kasih Mas Hendra Permana sudah membuka podcast Sebuah Asa di playlist ngobrol yang kali ini sudah memasuki episode yang ke-11. Dan di episode ke-11 ini kita kembali ke edisi secara offline atau ketemu langsung dengan narasumber kita. Karena menurut saya pribadi ketemu offline itu jauh lebih enak, jauh lebih masuk obrolannya ketimbang online yang meskipun kelihatannya canggih, tapi gangguannya itu masih banyak sekali. Dan di sini kita sedang ada di kantornya Mas Hendra, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Kalau di Banyumas tuh kita bilangnya, kok saya tuh Inyong ya. Inyong. Oh nggak pakai i, Nyong. Oh gitu. Jadi mungkin agak dimaklumi kalau untuk kali ini kita agak-agak ngapak-ngapak dikit. Bahasa-bahasanya. Orang kepenak. Kepriwe. Sebelumnya Mas Hendra ini saya perkenalkan dulu, dia adalah salah satu teman kampus saya dulu dan saya melihat beliau ini luar biasa. Saya pribadi menjadikan Anda sebagai panutan. Karena saya melihat Anda dari yang jualan kecil-kecil itu akhirnya sampai seperti sekarang ini luar biasa sekali. Ya, jadi saya yakin bahwa tidak hanya saya yang menjadikan sampean itu sebagai panutan. Orang-orang lain di luar sana, penonton di sini mungkin saya yakin juga mereka menjadikan sampean sebagai panutan ketika sudah mengetahui kisah hidup Anda itu seperti apa. Jadi di sini kita ingin tahu nih gimana sih perjalanannya Mas Hendra ini dalam menekuni bisnis dari yang nol banget bahkan minus sampai jadi seperti sekarang tuh kayak gimana. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah sebelumnya gimana nih kabarnya Mas Hendra? Ya alhamdulillah ini Mas, kata flu, kata umat ya sama kami alhamdulillah. Di sini ada masih memperlakukan PPKM ya? Masih kayaknya loh, Oh gitu. Artinya aktivitas udah mulai berjalan normal. Ya. Oke, nah di sini seperti biasa saya mengaku masih pemula, masih belajar, jadi saya mohon izin masih baca tanya. Ngomong masih larang sekarang. Oke. Nah yang pertama nih, saya pengen tahu dulu gimana sih awal mula ketertarikan Mas Hendra pada dunia bisnis? Bisakah diceritakan secara singkat? Apa ya, mulai ketertarikan bisnis mana ya? Ya kadang dibilang paksa ya iya, memang keinginan ya iya, semuanya Mas. Yang paling dominan yang mana? Ya ini Mas, saya itu sandwich generation. Iya. Ya kan, Tahu. Solusinya kalau jadi orang sandwich itu kan kalau kepengen normal keuangannya, itu hidupnya irit sekalian atau penghasilannya banyak sekalian. Ya. Nah saya milih yang kedua itu. Ya, Harus bisnis toh. Ya. Ya kalau saya bisa gawe atau pengen UMR itu kan untuk mendidik anak dan orang tua susah, keluarga sendiri gitu. Ya. Ya, akhirnya saya berusaha belajar gimana caranya di atas UMR pendapatannya. Tapi yang mendasari itu mungkin nonton video kah atau lihat tetangga kah, lihat temen kah, itu pada saat itu apa? Yang bikin aku bisnis aja deh, itu pada momen apa itu? Ya nggak ada sih, cuman ya dilalah kayak jalannya aja. Kayak misalnya dulu ternyata jualan es teh enak gitu loh. Jualan es teh, jualan setengah jam itu ya hasilnya sama kayak itu jam sih. Kantor. Bukan, di warung lele gitu loh dulu kan. Oh, iya. Jadi apa? Yang ini piring gitu, padahal jualan es teh apa? Oh gitu. Akhirnya enak ya, biasa akhirnya serius lah belajar terus
sampai sekarang. Itu mulai kapan itu? Mulai kalau saya belajar itu, kalau saya belajar itu ya dari kecil. Oh. Kecil itu dulu sama mbak saya, dulu kan saya tinggal di Aceh. Ya. Itu terus jualan semangka dipotong-potong masa Semangat? semangka Semangka. semangka sama bungkus Ah. itu gini tuh. Oh iya iya. Nah itu zaman kecil. Terus zaman SD itu ada sekolah berbis selama semester itu tempat saya datang ke Riau Ah. kok ada juga gitu. Ah. Lalu salah satu bis ke tempat transportasi dan itu di terus SMA jualan brownies, terus zaman kuliah yaitu mulai jualan es teh, terus jualan lele, tegal, terus apa dulu sebelum ada Gojek saya tuh Iya, iya. dari Aur itu. Oh iya iya, ingat Ya kan? salah ya. Oh. Oh. Saya udah mengalami itu. Terus apa ya, belajar lagi di Tokan di Koma. Redwell. Oh. Itu yang banyak konten. Akhirnya pada akhirnya saya mengenal online dengan saya kok asik, akhirnya saya serius kan sampai sekarang. Berarti bisa dibilang awal mulanya tuh karena ikut-ikut Simbah. Ya Awal mulanya ikut-ikutan. awal mula yang mana nih? Awal mula yang nol banget, yang pertama kali jualan banget itu Ya, yang dari ikut-ikut saya Simbah. yang jualan semangka itu Semangka itu. Kelas 1 SD. Artinya di keluarganya pun udah banyak juga yang berbisnis kayak Mas Hendra ini ada juga. ada. Diajarin itu enggak? Kamu kalau udah gede jadi bisnis aja gitu. Ya nggak ada lah. Orang tua tuh nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Ngajarin ya gawe, PNS. Meskipun orang tua kita punya usaha ya kita ngajarin gawe. Oh. Tapi yang waktu itu ngangkat-ngangkat semangka tuh memang Mas Hendra pengen sendiri atau diajak ikut atau dipaksa malah? Ya kayak nih jual semangka nanti bikin buat kamu. Nah kebetulan kan ini buat saya ada banyak waktu itu jadi rame. Jadi seru-seruan jualan itu. Tapi Mas Hendra sendiri merasa waktu itu memang pengen ikut atau kepaksa? Ya senang aja soalnya Senang aja. rame. Oh, senang aja. Kan Buat, rame. berarti memang pengen sendiri. Iya. Oh. Yang mengajari waktu itu siapa? Ngajarin pertama kali. Ngajarin jualan. Yang waktu SD itu. Ya nggak ada yang ngajarin, kita cuma suruh buat semangka, tawar-tawarin aja ke pedagang yang ada di pasar. Bu, semangka bu jagung bu, oh ya sini berapa? 500 bu, kata gitu loh. Jadi natural aja, nggak ada yang teknikal apa sih, nggak Oh, iya. ribet gitu mas. Nggak kayak sekarang. Ya. Nah, di satu fase tertentu ada nggak Mas Hendra tuh berpikir untuk menyerah, berputus asa, atau mungkin berhenti? Kalau itu ya pernah lah mas, namanya kerja di pernah naik turun ya. Hah? Dulu zamannya setelah saya selesai di KNKWH, Hah? zaman itu teman-teman skripsi Oh ya. itu waktu saya agak depresi tuh gitu loh. Depresi dalam arti skripsi nggak kelar, terus duit nggak punya banyak, terus Ya. kerja soalnya tapi kok tabungan nggak banyak, nggak ada. Akhirnya sedikit putus asa itu, ya nggak sedikit malah putus asa itu waktu itu. Banget. Putus asa banget. Saya tuh sempet kayak apa ya, agak depresi gitu loh, orang takut. Oh gitu. Sebulan saya tuh di kamar tuh, Sebulan. iya makan tuh cuma grand. Oh dari luar, nggak beli sendiri di luar. Enggak, jadi bener-bener takut semua orang. Kenapa itu? Ya itu depresi karena merasa kuliah akan gagal, terus kayak bakal apa? Habis lulus mau ngapain gitu? Ya Oh. ya cara berusaha yang enggak ya. Oh iya. Terus nah saat itu kan saat bener-bener kayak satu banget. Iya. Depresi. Akhirnya dilala kok waktu aku lagi depresi itu suatu ketika aku balik Balik ke sini. ke sini Oh. organisasi. Oh gitu. Akhirnya sambil saya mengisi waktu depresi saya ya ini belajar jualan online
dia depresi juga sambil nekunin ini Oh, belajar gitu. online. Akhirnya setelah belajar online itu depresinya udah mulai berkurang atau hilang? Ya enggak juga, ya tetap Tetap ada ada. sampai Tetap sekarang. tetap ada, cuman waktu itu depresi tapi punya duit itu aja. Oh, beda depresinya ya? Ya, Iya. ya coba Sam. kalau udah depresi kalau duit kan double. Iya. Oh, tapi kalau milih depresi punya duit atau nggak punya duit, mending punya duit. Enggak lah, mending sehat. Nggak, misalnya pilihannya cuma dua, depresi punya duit, depresi miskin atau depresi kaya. Mending depresi kaya. Enggak depresi mas. Depresi lah, depresi itu sebenarnya untuk dipilih gitu loh. Jangan pilih, jangan. Oke. Nah, dari keluarga dan teman-teman waktu itu, ketika Mas Hendra memutuskan untuk terjun ke bisnis tuh, ada nggak sih yang menyampaikan suara-suara miring atau ngapain lu bisnis gini-gini, ada nggak? Kalau dari keluarga sih nggak pernah ada yang bernada sumbang gitu ya. Mungkin justru malah mendukung kalau keluarga, karena memang dari zaman saya ya SD itu SMA, dan SMP saya nggak coba lagi. SMP itu main. SMA itu mulai belajar lagi bisnis. Ya mungkin bahasanya bisnis ya, dagang karena itu kan tahu Iya. bisnis Iya. ya, makan jualan, Iya. bikin kaos, sablon. Ya keluarga mensupport aja, nggak ada yang. Cuman waktu mulai berjualan online tuh, keluarga masih bingung tuh. Ah, Ya bingung aja. dalam prosesnya, apakah sampean pernah ditipu orang atau mungkin minjem di bank dan lain-lain? Kalau di situ pernah, misalnya dulu waktu tes karyawan, jadi Oh, misalnya diambil 50, sebenarnya sudah 100, iya. rasa kan? Oh, iya, iya. Dengan ST nggak kelihatan, nggak apa. Nah gitu, kemudian ya misalnya ada karyawan yang buka sendiri, misalnya di jualan online juga pernah, kemudian harga bagus. Kemudian kalau banget ya. Oh dulu awal-awal ngedit online tuh karena ada tabungan, tahu laptop itu kecil, Kecil di bank, nggak di apa home credit. kredit. Ah, oh, Cuman kena promo yang 0,3 jadi 0%, oh gitu. jadi nggak perlu. Oh. Dan dengan pengalaman ditipu itu, nggak kayak merasa ada trauma tersendiri. Nggak terlalu biasa itu. Karena prinsip saya kan ya namanya bisnis kita mesti akan ada kesalahan lah, ada kita harus nyiapin mental lah buat entah itu nanti tipu, nanti Tapi ketika misalnya di kemudian hari ada yang nipu-nipu selanjutnya itu, sikapnya gimana? ya udah tinggal dikeluarin aja. Ya mau gimana? Iya. Kita kan kita nggak pernah tahu masa depan Iya. tentang mau negatif atau positif kan itu pasti Iya. terjadi loh. Ya udah dijalanin aja. Masa harus gimana? Iya, ya mungkin saya belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi kalau kemudian ada yang menipu lagi, saya akan gimana? Ya paling ya kalau jadi salah ya saya keluarkan kayak gitu. Ya paling gitu aja. Ya paling lagi. Nah, sekarang ini agak spesifik ke masa-masa saat di kampus. Dulu saya ingat betul, sampean itu bersama satu orang lagi. Waktu itu jualan apa? Es teh. Pertama kali. Oh ya, saya. Es teh. Di pinggir jalan belakang kampus barengan sama mie ayam. Kemudian tak lama berselang, sampean membuat komunitas KWH atau kewirausahaan yang kemudian berubah menjadi UKM. Sampai akhirnya menjadi Kopma atau Koperasi Mahasiswa, di mana sampean adalah ketuanya dan bahkan sudah punya lapak jualannya sendiri. Bahkan istri sampean sekarang juga berasal dari salah satu anggota Kopma tersebut. Bisa diceritakan secara singkat tentang lika-liku perjalanan sampean di kampus pada saat itu? Dulu waktu itu kan udah tadi ya saya awalnya makan aja terpaksa barangnya tak turunin terus tak ambil bagiannya terus lumayan waktunya aku bikin coba terpaksa motor kemudian kalau saya pikir-pikir itu kok fokus kayak dunia
dunia perbisnisannya apa ya, ya aktivitas dari Ya. itu rendah banget. Iya. Kayak kantin aja nggak ada dulu kan. Kantinnya Ada- tutup. tutup. Oh. Jadi non aktif lah statusnya. Iya, iya. Saya mencoba gimana caranya untuk menghidupkan itu lagi. Cuma kalau saya sendiri kan untuk kalau saya sendiri itu susah. Jadi Iya. harus ada organisasi yang mewadahi. Saya bikin untuk bukaan kewirausahaan komunitas itu komunitas maupun ya ini ada misalnya ada katakanlah 4.000 400, 300, 400, kalau ada 400. tanggal ada 1.600 ada 1.600 orang tuh di kampus mahasiswa kasarannya itu misalnya yang semua kalau misalnya aku cuma 1.000 misalnya itu setiap anak itu bulan misalnya rata-rata nah, itu kan miliar Habisin per bulan. ya per bulan Biaya hidupnya kan? ya Oh. dapat pulsa dapat makan Iya. nah kalau kita bisa ngambil sedikit berapa persen dari itu misalnya makan siangnya aja kita ambil ya kan kita kemudian pulsanya kita bisa mengelola kopinya rokoknya Iya. nah, kita bisa mengelola bisnis di peluang itu kan Itu sudah dilihat itu. Dengan jumlah mahasiswa makan siangnya itu memang sudah dipetakan segitu udah. Nggak asal jualan aja. belum karena Belum aja. itu baru gambaran Oh, gambaran. itu baru gambaran dan kira-kira kalau misalnya ada 1.000 mahasiswa sebulan ngabis ya hidupnya berarti kan untuk 1.000 mahasiswa itu sekitar. Nah coba kalau kita bisa ambil sebagian dari biaya hidup mereka di kegiatan di kampus kita, Iya. kantinnya menyediakan apa yang dibutuhkan. Nah, kan prospek kan. Ah. Nah saya share ke teman-teman, teman-teman yang tertarik, kemudian kita bikin perusahaan, UKM, ya, punya wadah usahanya namanya Koperasi Mahasiswa. Kemudian sama lembaga dulu dibantu sama kampus, dibantu dikasih slot di depan masjid buat Iya. kita Apa? lapak lah, kayak aplikasi ya buat buka kantin Iya. itu agar kita lakukan itu jadi yang seperti yang sekarang. Itu sampai sekarang masih diperhatikan nggak sih perkembangannya anak-anak sekarang? Ya kalau saya ini sekarang udah terlalu jauh ya mas, udah terlalu jauh paling ya anak itu tahu kita belajar mengajar mungkin Iya. kegiatan mahasiswa juga mungkin koperasi juga Berarti kopmanya seiring pandemi ini juga pada belum buka lagi. ya. Ya. Nah, melihat apa yang sudah sampean rintis itu menjadi seperti saat ini, sampean nyangka nggak sih? Atau mungkin udah punya bayangan bahwa kopma atau kewirausahaan itu dalam 2 atau 3 tahun itu akan seperti ini? Saat pertama kali merintis es teh itu udah kepikiran nggak akan? Enggak ya? Pada saat es teh itu bayangannya tuh apa sih? Niat utamanya waktu jual es teh itu apa sih? Ya membantu teman-teman itu banyak jualnya aja tempat makanan banyak Iya. itu nggak ada yang di rumah. Oh, Aku cuma pengen membantu kayaknya kalau aku jadi orang kok iya. cuman Segampang itu. ya Ya, sederhana itu, Pak. Tapi ketika sampai akhirnya jadi kopma, jadi ada organisasinya itu, ya jadi macam-macam itu ya seiring berjalannya waktu kan kita juga belajar tuh akhirnya berkembang. nah gimana sebagai orang yang merintis sampai akhirnya jadi seperti itu, perasaannya gimana? Lihat. Ya senang lah. Ya udah gitu senang bersyukur Nah. kalau bertanya perasaan kemudian kita sendiri juga jadi banyak belajar Malah paling banyak belajarnya waktu di kampus itu. ya. Iya. Kalau yang tadi jualan apa, es teh ya? Es teh itu yang tadi itu misalnya nggak ada minuman, oh yaudah aku yang menyediakan slot untuk minuman kayak gitu aja. Niat awal mulanya itu. Nah, di perkembangan bisnis digital ini kan tergolong cukup cepat ya. Ketika banyak marketplace bermunculan, tiba-tiba muncul lagi bahwa orang bisa menghasilkan dari media sosial atau juga WA. Cukup dengan rebahan saja, bahkan nggak usah kemana-mana. Gitu. Apalagi tren tersebut semakin berkembang sejak masa pandemi seperti sekarang ini.
yang mana mengharuskan orang untuk lebih banyak di rumah saja. Nah itu sampean melihatnya kayak gitu. Kalau saya tuh eh, tidak melihat landscape itu secara makro gitu ya. Ya saya dulu berjalan aja 3 tahun yang lalu, tahun 2014, 4 tahun kurang, baru jalan 4 tahun, belajar jualan online dari teman saya yang online. Kemudian kok kayaknya asik karena bisnis online itu enak dalam arti gini, kalau kita mau men-scale kita itu gampang. Jadi audiensnya itu kan online Ya. sekarang gini contohnya, kalau Mas Aska itu punya warung bakso, itu mau nambah konsumen, itu harus nambah cabang loh, Ya. buka kios lagi, harus cari karyawan lagi, Dari tempat lagi ya, lapak. nyari tempat gitu kan. Nah kalau pengen tambah lagi harus buat tempat lagi, Iya. susah. Jadi kalau online tuh nggak kayak gitu, kita tuh misalnya bisa dikirim, jadi kalau scale up aja konsumennya kan Indonesia langsung. Ya. Jadi itu pandangan teman saya, akhirnya saya tertarik belajar berapa ya dulu ya, satu bulan itu atau tidak, kemudian kalau pertama itu setelah 2 minggu upload Dalam sebulan itu. ya, dalam sebulan itu. Kemudian bulan ketiga itu mulai konsisten, bulan ke-6 itu saya merasa ini sudah stabil dan bisa dijadikan andalan dalam bisnis saya buat pemasukan. Saya rekrut karyawan, saya dapat PPP, pajak, saya pajak, terus 6 bulan stabil. Nah dilala tahun COVID-19 ya, 2019. Kalau Indonesianya Maret 2020. Dilala tahun 2020 itu ada COVID. Waktu itu saya ngawalin karena sendiri, lalu 6 bulan pertama saya punya karyawan 1. Itu berjalan selama beberapa bulan, saya nambah karyawan lagi. Dulu tuh karyawan saya saya di ruang tamu di rumah saya. Dilala udah punya karyawan 4, ada COVID. Sebelum COVID itu udah 4. Iya. Terus Ada COVID, lalu jualan kok tiba-tiba lebih enak lagi online. Malah lebih enak pas COVID. Iya, karena kan gitu. online. Iya. Online. Jadi akhirnya mau akselerasi jualan online saya. Boleh diceritakan proses transisinya dari jualan di lapak-lapak itu akhirnya menjadi online tuh, maksudnya apa yang mendasari kemudian ya udah akhirnya fokus di online aja ketimbang jualan offline biasa? Ya dulu itu setelah jualan lapak-lapak itu, kemudian saya juga sambil kerja dulu di perusahaan di Jogja gitu, punya hotel sama rentalan. Ya. Kemudian saya ketemu teman-teman saya yang online, habis ngobrol-ngobrol kok kayaknya asik gitu loh. Akhirnya saat itu juga saya memutuskan belajar, karena ketika teman saya itu udah berhasil dan saya punya prinsip kalau saya sungguh belajar saya bisa kayak dia. Akhirnya saya berani mutusin untuk bekerja offline-nya juga saya serahkan ke karyawan saya dan berteman usahanya ya. Oh gitu. Dulu kalau nggak salah bikin angkringan dulu pernah. Angkringan dulu lele kayak pokoknya dikemas dalam bentuk angkringan di Jogja mbak. Iya. Itu yang diserahin ke temannya. Semuanya. Sampai sekarang masih ada. Kalau COVID kan udah COVID ini berarti sejak COVID udah nggak beroperasi lagi? Iya. Kemudian habis ketemu temannya itu berarti ketemu temannya tahun 2018 ya? Belum COVID. Jadi bayangannya sampean itu bahwa saya pengen jadi seperti teman saya ini gitu ya, cuman sebatas itu aja. Iya. Nah setelah itu akhirnya mengalami sendiri itu gimana? Ya ternyata tidak sesederhana itu kan. Ya, memang corona itu ternyata prosesnya itu kan karena kita sendiri itu pemahamannya masih rendah gitu. Iya. Jadi saya menyadari bahwa itu banyak tertinggal dari orang-orang yang ya
saya menyadari itu, lalu saya berusaha untuk memasarkan penjualan saya. Jadi waktu merintis itu dulu waktu awal-awal merintis ini tahun 2018, saya belajar terus bikin toko, ngupload produk, belajar lagi. Itu sehari itu paling tidak sehari jam 2 jam 3 jam. Itu tidak itu aja bilang di atas meja. Di atas meja. Iya. Sambil kayak tadi yang depresi. Oh, itu momen-momen depresi itu. Juga. Oh. Jadi sambil belajar ini, ya wis pokoknya lakukan yang lah. Yakin, serius, barang ketong kan. Iya. Iya. Asal kita telaten, sabar. Ya akhirnya pecah telur pertama, jualan pertama, seneng banget, panik kan. Iya. Panik seneng tapi. Panik seneng. Nah. Ya wis akhirnya belajar terus, atau tidak, bayar atau tidak. Jadi agak lama. Boleh tahu jualan apa yang waktu pecah telur pertama? Jam tangan. Jam tangan. Harganya? Harganya berapa ya? Harganya itu saya ingat itu aku ngambil dulu dulu. Ya, belakangan ini muncul juga isu akan hadirnya metaverse, buatan perusahaan Meta atau dulunya bernama Facebook, yang diklaim dapat memberikan peluang usaha baru bagi banyak orang. Nah, apakah sampean sudah mengetahui hal ini? Dan apakah sampean juga tertarik untuk mencoba? Tahu, tapi belum tahu. Cuma sekedar tahu sih. Baca cuman ya belum mendalam. Tapi kalau sudah paham, tertarik cobanya juga? Belum tahu. Karena belum mempelajari, belum ketemu. Oh gitu. Jika ada teman-teman alma mater kita atau siapapun yang mungkin menonton podcast ini dan mereka ingin menjadi bisnismen juga seperti sampean, pertama-tama apa yang harus mereka lakukan? Boleh dong bagi tipsnya? Kalau mau saya nggak tahu sih apakah saya itu memang itu ya. Tapi yang jelas gini, kalau mau jualan online ya harus belajar, latihan, harus sabar, nggak semangat lihat, ya mungkin kita bersampuran fokusnya. Iya. Ya misalnya juga gitu. Tapi kalau udah jalan ya enak ada online. Ya itu aja. Saya ngajarin banyak orang, 10 orang apa? Oh gitu. Ya. Gak sabarnya tuh dalam hal apa? Ya belajarnya nggak sabar, prosesnya nggak sabar. Ya wes gagal, akhirnya diambil. Berarti mungkin mereka belajar yang lain. Oh gitu. Soalnya kalau secara teknikal kan semua. Iya. Gitu. Ya. Saya cuma tinggal saya ngarahin, lu itu udah gitu. Nggak ada yang rahasia di ruang online. Artinya jadi sukses miliarder, jadi ya anggaplah 2 digit itu pun tidak ada rahasianya. Nggak ada rahasianya. Semua bisa dipelajari. Semua bisa belajar. Intinya belajar gitu. Iya, ini belajar sabar, usaha lah. Oke, Mas Hendra, untuk pertanyaannya segitu aja. Nah, di sini di podcast sebuah asa ini kita punya sebuah segmen. Segmen ini baru saya namakan, itu adalah sebuah trivia. Oke, Mas Hendra, sebuah trivia ini adalah sebuah segmen baru di podcast sebuah asa. Mungkin kalau Mas Hendra dulu pernah nonton Hitam Putih, Sang Sejuk, di situ ada segmen namanya Questions of Life. Tahu? Enggak. Di dalam Hitam Putih itu. Enggak pernah nonton. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oh. Di situ kan ada misalnya pertanyaan kayak, misalnya ini mohon maaf ya, misalnya Mas Hendra mau milih cewek. Ceweknya tuh mau yang cantik tapi bodoh, atau jelek tapi pintar. Nah, pilihan-pilihan yang ada enak ada enggaknya. Nah, kayak gitu. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu. Yang satu lagi misalnya saya ini Mas Hendra gitu. Saya berharap bahwa bisnis online itu akan titik-titik. Nah, titik-titik itu jawab. Saya itu artinya Mas Hendra gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebuah trivia aja sih. Nah, namanya juga sebuah trivia. Jadi kayak kuis-kuis sederhana gitu. Kalau di Hitam Putih itu biasanya ditanya kepada public figure.
Kalau yang biasa-biasa yang viral-viral itu jarang. Nah ini kalau di sini semuanya tak tanyain kayak gitu sama, dan semuanya masih seputar topik yang dibahas pada episode kayak gitu. Oke, yang pertama, jika saya tidak berwirausaha atau menjadi seorang pebisnis, maka profesi yang akan saya geluti saat ini adalah bisnis. jika tidak berbisnis, yang lain kan jika tidak berbisnis. Guru. Sesuatu yang paling saya suka dari menjadi seorang pebisnis adalah Kebebasan. bebas. Sebaliknya, sesuatu yang paling saya tidak suka dalam menekuni bisnis adalah Kebebasan. nggak suka kebebasan juga. Oh gitu. Kenapa itu? Dijelaskan. Secara singkat aja. Saya nggak terlalu suka diatur. Senang bebas. Itu sukanya kan. Nah, nggak sukanya karena saya sendiri itu nggak diatur, saya sendiri akhirnya misalnya beler apa, jadi berantakan sendiri. Oh, karena nggak ada yang ngatur. Iya, ngatur. Harus benar-benar kita sendiri anunya. Ya, kan, dua sisi itu. Saya Iya, iya. tapi juga saya terus. Oh gitu. Jika saya diberikan kesempatan untuk mengubah satu hal dalam dunia bisnis di Indonesia saat ini, yang akan saya ubah pertama kali adalah Regulasi. Misalnya kayak gimana? Dari apa jadi apa gitu. Misalnya tentang apa ya? Misalnya jualan produk itu kan harus BPOM dan sebagainya. Harus apa? Harus ada isinya. Oh, BPOM. Ya, Iya, BPOM, iya. apa itu. Ya itu bagus, itu aman. Cuman untuk UMKM yang kadang nggak punya modal gitu. Oh iya. Itu sangat hampir kemana. Iya. Izinnya tuh ribet gitu. Oke, selanjutnya, bagian yang menurut saya paling menantang ketika menjalani suatu bisnis adalah perintis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pilihan. Yang pertama, bisnis online atau bisnis offline? Online. Jualan di marketplace atau di media sosial? Marketplace. Karyawan atau pengusaha? Pengusaha. Omset ratusan juta tapi hasil ngutang di bank, atau omset stabil 5 juta per bulan tapi dari hasil sedikit? Hasil omset 100 juta dibantu bank. Benar dibantu bank. Nah, yang terakhir, kerja di kantor atau kerja di rumah? Salah satu. Nah ini kantor saya juga buat rumah. Enggak, misalnya ketika harus memilih kerja yang suasana kantor atau kerja yang suasana rumah? Kerja suasana kantor. Suasana kantor. Oke, segitu aja sih. Mungkin seperti inilah ya, bagaimana Mas Hendra ini mulai mengalami jatuh bangunnya sebagai seorang bisnismen. Karena saya sendiri walaupun mungkin belum di tahapan seperti yang Mas Hendra alami dalam dunia bisnis, tapi saya tahu betul bahwa setiap usaha yang kita jalan itu insya Allah pasti ada hasilnya. Karena saya sendiri pernah ngalamin, walaupun bidang lain pernah, tapi sekecil apapun usaha yang kita lakukan tuh pasti akan ada hasilnya, dan bahkan mungkin itu di luar ekspektasi kita. Kita nggak nyangka ternyata saya pengennya cuma A, ternyata lebih dari A gitu. Saya seperti itu. Ya baiklah guys, obrolan kita bersama Mas Hendra Permana untuk podcast Sebuah Asa Playlist Ngobrol episode ke-11 ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hendra Permana karena telah bersedia menjadi tamu saya di podcast Sebuah Asa. Semoga Mas Hendra tidak bosan-bosan untuk menjadi bintang tamu di sini. Insyaallah. Dan terima kasih juga sudah diterima di rumahnya dan kantornya yang ya kalau saya melihat dari awal jualan es teh sampai seperti ini, tetap saya anggap ini keren banget sih. Bagaimanapun itu tetap keren. Dan semoga bisa jadi inspirasi atau sebuah asa juga untuk teman-teman yang lain. Dan akhir kata, saya Asmakin Bari dan kami berdua pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa.